Sejarah perekonomian Indonesia yaitu Orde Lama. Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno berkuasa dari tahun 1945 sampai tahun 1966. Pada saat Orde Lama, pemerintahan Indonesia dibagi menjadi 3, sehingga kebijakan ekonomi yang diambil pun berbeda-beda. Di antaranya, yang pertama, pasca kemerdekaan. Awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia sangat kacau, mulai dari inflasi yang tidak terkendali, ditambah kas negara yang kosong, karena tidak adanya pajak dan bea yang masuk menjadi salah satu penyebabnya. Yang kedua yaitu masa liberal. Masa ini, paham liberalisme mulai masuk dalam kebijakan perekonomian Indonesia. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan karena jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Hal ini kemudian membuat pada masa ini perekonomian diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Kebijakan ini sebenarnya belum tepat benar karena pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Namun akibat berpengaruhnya eksternal, masa kebijakan ini tetap berjalan. Dampak dari kebijakan ini akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Yang ketiga yaitu masa demokrasi. Sebagai akibat dari dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan sistem ini diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Sejarah perekonomian Indonesia, Orde Lama ditandai dengan 2 periode penting, yaitu yang pertama periode ekonomi nasional tahun 1945 sampai tahun 1959. Dalam periode awal kemerdekaan Indonesia ini, Muhammad Hatta selaku wakil presiden pertama menerapkan sebuah konsep kolektivisme atau disebut juga koperasi sesuai dengan pasal 33 tentang kesejahteraan sosial. Melalui koperasi, pemerintah bisa mengatur dan mengawasi usaha produksi demi kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, di masa ini populer kebijakan Gunting Syafruddin, Menteri Perekonomian Indonesia pertama. Yang kedua yaitu periode ekonomi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode berikutnya disebut dengan ekonomi terpimpin, kondisi di mana perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Ekonomi terpimpin sendiri artinya ekonomi yang dikuasai oleh negara atau disebut juga etatisme. Sejarah perekonomian Indonesia dari masa Orde Lama sampai sekarang memang erat dengan periode ini, di mana pemerintahan Soekarno mengalami kesulitan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Akhirnya terjadi pemogokan kerja para buruh hingga pendapatan negara turun. Kenaikan harga barang dan anjloknya nilai mata uang juga terjadi di saat yang sama. Banyak program dan rencana pemerintah yang tidak berjalan sehingga terjadinya devaluasi, penurunan nilai mata uang. Misalnya, uang kertas yang bernilai Rp500 harus jatuh menjadi senilai Rp50.000.